Halo, selamat bertemu kembali siswa-siswiku kelas 12 MIA SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Kali ini kita akan belajar biologi. Mari belajar biologi mengenai sintesis protein, masih dalam satu bahasan dengan substansi genetika atau materi genetika pada video pembelajaran ke-10. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Baik, mari kita mulai belajar. Sintesis protein atau pembentukan protein. Baik, kita bahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sintesis protein. Yang pertama adalah DNA, ya, di mana DNA ini memiliki dua rantai. Kita lihat bagaimana bentuk DNA. Nah, ini DNA memiliki dua rantai. Yang pertama disebut dengan DNA sense atau rantai sense, atau DNA non-template atau coding, ya. Non-template karena dia bukan cetakan, ya. Kemudian ini kita lihat ya di mana letaknya. Nah, ini adalah sense atau non-template ya. Kita misalkan yang berwarna biru ini berupa sense atau non-template. Kemudian yang kedua adalah rantai antisense atau DNA antisense atau DNA template atau non-coding. Nah, kalau pada gambar ini kita misalkan yang warnanya merah ini. Ya, ini adalah DNA template atau antisense. Nah, ini disebut non-coding. Nah, berikutnya nanti pada saat sintesis protein, dua rantai ini akan terpisah ya ketika akan dibuka di sini di ujungnya akan dibuka oleh enzim yang namanya enzim RNA polimerase. Kemudian pada DNA masih ingat memiliki basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Purinnya berupa A dan G, adenin guanin ini purin, sedangkan golongan pirimidinnya adalah T dengan C, ya, timin dan sitosin. Lalu adenin akan berpasangan dengan timin, guanin akan berpasangan dengan sitosin. C itu kadang-kadang dituliskan juga bisa dengan huruf S, ya. Jadi kalau Ibu ingat, Ibu buat suatu konsep yang mudah supaya mudah diingat tuh adik tiri gue cantik, ya, adik tiri itu pasangannya, gue cantik itu berpasangan, ya. Baik. Lalu berikutnya RNA. Nah, RNA juga penting dalam pembentukan protein. Kenapa? Ini sebagai pelaksananya ya. RNA itu pelaksananya. RNA itu ada tiga macam. Yang pertama RNA-D atau mRNA ya. RNA duta atau messenger RNA adalah RNA yang dibentuk oleh DNA template saat transkripsi. Nah, pada RNA-D itu akan membawa kode-kode genetik yang disebut kodon. Kodon ini dibawa dari nukleus ke ribosom. Yang membawa adalah RNA-D ya. Jadi kodon itu adalah triplet basa nitrogen. Kenapa disebut triplet? Karena jumlahnya itu 3 gitu ya. Maka disebut triplet. Yang kedua ada yang namanya rRNA atau RNAR atau RNA ribosom ya. Tidak usah bingung ya. Yang penting ada R-nya itu artinya berarti ribosom. Nah, itu berfungsi sebagai perakit atau mempermudah perlekatan antikodon dengan kodon selama sintesis protein. Yang ketiga, RNAT atau RNA transfer atau tRNA terdapat di sitoplasma atau ribosom. Nah, ini fungsinya menerjemahkan kodon pada RNA-D. Kalau pada DNA tadi, basa nitrogennya AGUC. AGTC ya. Nah, kalau RNA tidak punya T, diganti U. Jadi kalau Ibu supaya mudah mengingat, buat aja kalimat ade unyu gue cantik ya. Jadi kalau A dengan U, ade unyu gue cantik gitu ya. Oke, itu di RNA ya. RNA, jadi A dan G itu purin, U dan C pirimidin ya. Sekali lagi, gimana caranya supaya mudah menghafal? Ade unyu gue cantik. Jadi A dengan U, G dengan C. Nah, tahapan sintesis protein itu ada dua.
Pertama transkripsi, kedua translasi. Transkripsi itu terjadinya di nukleus atau inti sel. Nah, ini merupakan tahap pembentukan mRNA atau RNAD oleh DNA template. Ingat ya, DNA template itu rantai apa? Oke. Lalu kalau translasi terjadinya di sitoplasma atau ribosom, merupakan tahap penerjemahan kodon menjadi asam amino. Jadi kodon yang berupa triplet basa nitrogen tadi diterjemahkan menjadi asam amino oleh RNA T. Berikutnya, tahapan tadi baik transkripsi maupun translasi itu masih memiliki tahapan lagi di dalamnya. Nah, kita pelajari pada transkripsi dahulu. Yang pertama inisiasi, yaitu saat enzim RNA polimerase itu nempel di DNA. Nempelnya di bagian yang namanya promotor. Nah, kalau sudah ditempeli, maka DNA tadi membuka ikatannya tadi. Jadi dua rantai tadi memisah. Lalu yang kedua elongasi. Nah, ini terbentuk mRNA atau RNAD dan semakin memanjang. mRNA akan terlepas dari cetakannya, kemudian terjadilah terminasi, yaitu tahap akhir. Ketika sampai pada kodon terminasi, maka enzim RNA polimerase lepas, DNA kembali menutup, lalu mRNA atau RNAD keluar dari inti menuju ke sitoplasma dan nempelnya di ribosom, ya. Lalu tahap translasi apa saja yang terjadi? Sama, ya. Yang pertama inisiasi. Apa yang terjadi saat inisiasi? Ribosom melekat pada salah satu ujung mRNA. Nah, dekat perlekatan tersebut ada kodon yang kodenya AUG. Kalau kamu ketemu AUG ya, kalian ketemu AUG itu berarti start. Artinya akan dimulai proses translasi, proses menerjemahkan. Lalu yang kedua elongasi. Apa yang terjadi saat elongasi? Terbentuk rangkaian asam amino, semakin memanjang ya. Jadi diterjemahkan jadi asam amino. Kalau asam amino itu semakin memanjang dinamakan polipeptida. Poli itu banyak ya, jadi polipeptida. Nah, tahap terakhir namanya terminasi. Itu adalah terhentinya elongasi saat bertemu kodon stop. Nah, kalau sudah ketemu kodon stop, itu akan terhenti, lalu polinukleotida yang terbentuk tadi lepas dari ribosom dan menuju sitoplasma. Kodon stop itu apa saja? Nanti akan kita lihat ya. Baik. Nah, sekarang kalian coba lihat baik-baik di sini, konsentrasi, perhatikan baik-baik. Ini adalah tahap pertama dari sintesis protein, namanya transkripsi, terjadinya di nukleus atau inti sel. Awal mulanya DNA seperti ini nak, ya. Jadi double helix ganda, lalu saling berbilin ya, memutar. Kemudian didatangi oleh enzim RNA polimerase di sini, lalu terbukalah ikatan tadi sehingga akan terpisah, ya. Dua rantai itu akan terpisah. Nah, ini adalah rantai sense ya. Rantai tadi baik sen maupun antisen akan terpisah. Ini adalah rantai sen atau DNA non-template. Paham? Oke. Di dalam rantai sen itu nanti akan tertulis ada 5 aksen dan 3 aksen. Artinya ya, proses ini berjalan dari 5 ke 3. Ya. Apa sih Bu 5 dan 3 itu? Nah, ini ya Ibu jelaskan kalau kalian nanti melihat ada soal ataupun bacaan yang mengenai RNA lalu ada 5 ke 3, maksudnya seperti ini. Jadi kalau 5 aksen itu maksudnya diawali dengan ya adanya nukleotida yang fosfatnya berada di karbon kelima. Dilihat ini ya gambar di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada karbon 5 ini ditempeli oleh fosfat. Ya, maka disebut dari 5 aksen. Paham ya? Oke.
ke sana menuju ke 3 aksen. Maksudnya 3 aksen itu adalah nukleotida di mana fosfatnya menempel pada karbon ketiga. 1, 2, 3. Ini fosfatnya. Ya, ini kan kelima nih, keempat, ini kelima ya. Nah, di sini 1, 2, 3, di sini fosfat, maka dia ditulis 3 aksen. Paham ya? Oke, 5 ke 3. Berjalannya seperti itu. Lalu di sini ada kode-kode. Nah, ini namanya basa nitrogen. ATG, AAA, GTT, TGA. Ya. Baik. Lalu rantai berikutnya adalah rantai antisen atau DNA template. Ya. Kalau DNA template berlawanan dengan DNA non template. Di sini dimulai dari 3 aksen menuju 5 aksen. Sudah paham kan tadi maksudnya 3 dan 5 itu apa? Baik. Kemudian ya, basa nitrogen ini yang ada di DNA ini ya, yang ada di DNA template itu komplement dari DNA non template. Artinya kalau di sini A, di sini T. Lihat TA. GC. Kan tadi adik, tiri, ya kan? Gue cantik kan gitu. Ya. AT, AT, GC, TA dan seterusnya. Di sini masih kita temukan T karena apa? Ada timin karena ini masih DNA. Berikutnya, setelah mereka terurai menjadi 2 rantai, lalu dimulailah transkripsi atau pencetakan yang dilakukan oleh DNA template, ya, akan mencetak RNAD atau mRNA, ya. Ini hasilnya adalah ini hasil transkrip, ya. Transkripsi tadi ini hasilnya warna biru ini. Nah, kalau di RNA itu pitanya atau untaiannya itu dari 5 ke 3, ya. Dari 5 ke 3. Kemudian basa nitrogennya di sini itu melihat pada DNA template, di sini T, maka A, ya kan? A, maka U, bukan T karena ini RNA tidak punya T, punyanya U. Jadi adi unyu, ya. C, G, T, A, T, A. Tapi kalau A, U, ya, karena tidak ada T. Di sini tidak ada T, jadi T-nya di sini U, ya. A, U, C, G, T, A. Oke. Nah, pada RNAD ya, 3 basa ini, setiap 3 basa nitrogen disebut kodon, ya, kodon. Ya, jadi kodon itu adalah triplet basa nitrogen pada RNAD atau mRNA. Lah, kalau kodogen itu adalah triplet basa nitrogen, ya, kodogen pada DNA template. Paham ya? Baik. Tahap yang kedua adalah translasi yang terjadi di ribosom. Nah, Ibu pindahkan di sini ya. Ini tadi hasil dari transkripsi, yaitu RNAD atau mRNA ya. Hasilnya itu dari 5 ke 3 tadi ya. Nah, di sini ada yang namanya kodon. Nah, kalau sudah di ribosom, maka akan datanglah RNAT ya, dengan membawa antikodon. Iya, yang warna hijau ini memanjang ini adalah RNAT, ya. Nah, ini antikodonnya. Jadi kalau kodonnya AUG, ya, antikodonnya UAC. Ingat tidak ada T, jadi A dengan U, ya, U dengan A, ya, sama-sama tidak ada T karena keduanya adalah RNA. Nah, paham? Ya, di sini namanya antikodon, ya. Jadi basa nitrogen yang ada di RNAT namanya antikodon. Nah, kalau pada RNAT dari 3 ke 5. Baik, selain membawa antikodon, RNAT juga menerjemahkan kodon. Jadi AUG lalu dibaca lalu diterjemahkan, oh, metionin atau start.
Lalu AAA diterjemahkan menjadi lisin, ya. Lalu GUU diterjemahkan menjadi valin, ya. Kemudian UGA diterjemahkan menjadi codon stop. Akhirnya berhenti, ya. Lalu terbentuklah rangkaian ini dari metionin, lisin, valin. Itu adalah polipeptida, ya, polipeptida, ya, rangkaian dari asam amino. Nah, ini ada link, ya. Kalian kalau ingin tahu alasannya mengapa, ya, yang sekarang itu teorinya bahwa DNA template itu sebenarnya bukan DNA sen. DNA template adalah antisen, tapi buku-buku masih menyatakan DNA template adalah sen. Sebenarnya kurang tepat, ya. Nah, kalau kalian pengen tahu seperti apa sih kok DNA template itu sebenarnya yang benar adalah antisen, kalian bisa buka link di sini, ya. Baik. Nah, ini cara menerjemahkan tadi. Sebelumnya kita lihat ada kodon istimewa tadi, ya. Ada yang namanya kodon start, itu AUG atau disebut metionin. Lalu kodon stop artinya itu untuk berhenti menerjemahkan, ya. Kalau sudah ketemu stop ini itu ada UAA, UAG, UGA. Baik. Nah, cara membacanya gini, misalkan, ya, tadi ada AUG, A, U yang kedua, ya, lalu yang ketiga G. Oh iya, ini AUG, ini metionin, ya, metionin. Kalau UUU coba, ya, O nih, penilalanin. Nah, ini hanya singkatan aja, ya. Leu itu leusin, met itu metionin dan sebagainya. Kemudian kalau ada soal mengenai mencari nama asam amino pasti akan dicantumkan tabel seperti ini, ya. Jadi ada namanya semuanya, ya. Baik. Nah, ini latihannya, ya. Soalnya mudah kok. Kalau kalian sudah memperhatikan apa yang Ibu jelaskan dari depan, dipahami, pasti bisa menjawab kelima soal ini, ya. Jadi begitu sudah menonton, supaya tidak lupa, dipahami, langsung dikerjakan, lalu dikirim jawabannya ke Ibu, ya. Oke, semangat selalu, ya, Nak, ya. Oke. Demikian materi untuk video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terus semangat, sampai jumpa pada video berikutnya. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan, ya, Nak, ya. Tuhan memberkati.